Hai konnichiwa minasang. Saya di sini akan menjelaskan simbol terjemahan awal. Apa sih simbol terjemahan awal? Simbol terjemahan awal itu kalau saya artikan sebagai cara baca ya minasang. Yang pertama saya akan atau cirinya, bukan saya akan sumimasen. Cirinya adalah partikel wa, mo, dan ga. Dan saya langsung aja, saya akan menjelaskan tentang penempatan atau cara baca partikel ga. Partikel ga yaitu ada dua dan ada pengecualian. Yang pertama pengecualian partikel ga yang dibaca dari belakang itu ada arimas, imas ada, dekimas bisa atau dapat, dan wakarimas mengerti, irimas memerlukan, dan kakarimas. Yang irimas itu memerlukan kayak semacam kata benda ya menasang, contohnya memerlukan visa. Dan yang kakarimas itu memerlukan waktu atau jumlah. Yang selanjutnya ada sukimas, ada kiraimas, sukimas suka, kiraimas tidak suka, dan jouzuna itu pandai dan hetana yang tidak pandai, dan hoshi tai temanai. Hoshi itu ingin ya, saya sama kata kerja tai ingin. Dan saya akan menjelaskan perbedaan kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Yang pertama kata kerja aktif. Kata kerja aktif kalau aktif menerangkan adanya suatu aktivitas yang minasang, yang kalau ditempatkan sama atau ditempelkan sama tempat, yaitu tempatnya partikelnya D, dan atau kata bendanya partikelnya O. Contohnya denki o sukemas, yaitu menyalakan lampu. Ya, yang bisa di apa sih sumimasen, kita bedakan dari partikelnya ga sama o. Kita lanjut ke kata kerja pasif. Kata kerja pasif biasanya cuman hanya menerangkan adanya kayak semacam suatu kejadian, kayak semacam contohnya denki ga sukimas. Jadi perbedaannya, kalau kata kerja aktif itu dibacanya dari belakang dan kata kerja pasif dibacanya dari depan. Contoh kata kerja aktif denki o sukemas, yaitu dari belakang, sukemas menyalakan lampu. So, itu suatu aktivitas. Dan kalau kata kerja pasif biasanya diiringi partikel ga, dan itu dibacanya dari depan ke belakang. Contoh dari denki ga sukimas, lampunya menyala. Jadi kayak semacam mengetahui suatu kayak semacam lampu tuh menyala. Dan dibedakan kalau sukemas itu menyalakan, kita aktivitas, saya nih mau menyalakan lampu di sana. Nah, kan suatu pergerakan. Dan kalau pasif itu hanya cuman menerangkan kalau si lampu nih menyala gitu. Dan selanjutnya saya akan yang terakhir, poin terakhir, yaitu cara membedakan kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Biasanya ciri-cirinya itu kata sifatnya bukan kata sifat, kata kerja yang berakhiran vokal e mas gitu. Contoh tabemas, nemas itu sudah pasti masuk ke dalam kata kerja aktif karena sebuah aktivitas. Nah, ada juga nih minasang yang dari vokal e ke mas tapi vokalnya bukan vokal, kata kerja pasif. Contoh kita ambil dari yogoremas, itu bisa kita sebutkan kondisinya bersih lah ya. Sama yogoshimas itu pokoknya kalau ada kayak semacam perlawanan kayak gitu, emas sama simas yang artinya hampir mirip, kita ambil dari simasnya. Simas itu kita terangkan kalau itu kata kerja yang aktif, sedangkan yang vokal e nya itu kata kerja yang pasif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.